Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Pagi ini semangat? Semangat. Jadi setiap hari kita sekolah itu harus dengan penuh semangat, harus yang semangat. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Nah, tolong dipimpin doanya. Ya, silakan di situ. Silakan duduk. Nah ya, bagus, terima kasih ketua kelas. Siapa namanya? Dio sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum belajar silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Indonesia silakan disiapkan di mejanya. Oke, ketua kelas mana tadi? Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Bagus, ini kelas 7A nih ya. Oke, kita sudah membahas, sudah selesai membahas tentang apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, siapa namanya? Zaila. Tentang? Oke, bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang puisi rakyat. Dalam puisi rakyat itu ada pantun, syair, dan gurindam. Sudah selesai kita bahas semua. Dan pada hari ini kita masuk bab baru, yaitu tentang siapa tadi coba? Nah, fabel, tentang teks cerita fabel. Oke, silakan dibuka buku paketnya tentang teks cerita fabel. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagikan sebelumnya ya. Ini sudah kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oh iya, Ibu juga sudah menyiapkan ini bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini siapa yang bertanya dan menjawab pertanyaan nanti yang aktif dalam pembelajaran akan diberikan 1 bintang. Nah, di akhir pembelajaran nanti bintang ini dikumpulkan ke Ibu. Berarti kamu sudah dapat berapa bintangnya nanti Ibu masukkan di buku penilaian Ibu. Paham? Paham. Nah, makanya kita harus aktif dalam belajar. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mencermati contoh fabel, siswa mampu menjawab pertanyaan dan menjelaskan rangkaian peristiwanya. Jadi bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam fabel. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari guru juga nanti dan diskusi tanya jawab, Ananda bisa menentukan unsur intrinsik fabel. Jadi ada. Nah, manfaat kita belajar ini untuk apa? Yang pertama sebagai hiburan. Ya, sebagai hiburan bacaan untuk kita. Ada amanat-amanat yang bisa kita ambil. Terus yang ketiga, melatih kebiasaan membaca kita. Nanti pada kegiatan ini ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama penilaian proses. Itu Ibu menilai bagaimana sikap kalian ketika belajar, apakah aktif atau tidak. Kemudian misalnya kalian kerja sama dengan teman atau tidak, atau hanya satu orang saja yang bekerja, itu penilaian proses. Bagaimana ketika kalian belajar. Kemudian yang kedua penilaiannya adalah tadi berhubungan dengan tujuan kita tadi, penilaiannya adalah mengidentifikasi peristiwa penting yang ada pada fabel dan mencari unsur intrinsik yang ada pada fabel. Baik Ananda, sebelum Ibu menayangkan video tentang belalang sembah, jadi Ibu harap Ananda semua memperhatikan dengan seksama supaya nanti apa isi videonya Ananda semua paham. Bisa ya? Oke, jadi Ananda harus memusatkan perhatian, harus fokus pada video yang akan Ibu tayangkan. Oke, siap? Baik, mari kita tonton dulu. Ada video belalang sembah berikut ini, silakan ditonton, dipahami. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon.
Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu. Semut ini mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Setelah kalian nonton video tadi, ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Nah, siapa yang bertanya? Angkat tangan. Hah? Nah, ada teman yang bertanya, apa itu fabel, Bu? Dari tadi Ibu ngomongin fabel. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu fabel? Itu di belakang. Apa? Cerita tentang hewan katanya. Kita kasih bintang dulu lah. Silakan ditulis namanya. Jadi fabel itu kata sila. Oke, kelompok 1. Nah, apa itu fabel? Fabel adalah cerita, biasanya di hutan atau di kebun. Kita kasih bintang lagi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Jadi fabel itu tokohnya hewan. Kemudian bisa berbicara. Nah, sekarang coba diskusikan dengan kelompok kecilmu yang sudah Ibu bagikan masing-masing kelompok. Kamu diskusikan apa-apa saja yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam cerita fabel tadi. Silakan diskusi dengan temannya secara kelompok. Siapa saja tokoh di dalam cerita itu? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, yang belakang lagi, kelompok belakang. Kelompok itu lagi, kelompok itu. Semut dan belalang. Apa yang dilakukan? Kelompok 2 ada. Kelompok 3 sudah juga. Kelompok 4 udah. Oh, berarti sudah aktif semua ya? Bagus. Sekarang bintang Ibu masih banyak nih. Ayo, siapa lagi? Baik, Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan dikerjakan, kamu boleh berdiskusi dengan kelompokmu, tapi tetap kerjakan masing-masing. Tulisnya masing-masing. Sebelah dibuka, dibaca petunjuk kerjanya bagaimana. Nah, kemudian diisi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Jadi Ananda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, boleh secara kelompok. Ananda tetap secara pribadi menulisnya. Tulis nama. Iya, peristiwanya ada berapa, ditulis. Enggak di sininya nih. Peristiwa pertama apa, peristiwa 2 apa, peristiwa 3 apa semuanya. Kalian boleh berdiskusi secara berkelompok, tapi tetap masing-masing nulisnya. Oke, ada pertanyaan? Boleh dibaca dulu. Nextnya. Dibaca kembali fabelnya tadi di LKPD, nanti dicari apa peristiwa-peristiwanya, kemudian unsur intrinsipnya ya. Buka kembali cerita fabel yang ada di LKPD itu. Tadi kan sudah kamu tonton videonya. Nah, sekarang kalau misalnya belum jelas cari peristiwa-peristiwanya apa saja, boleh dibaca lagi di LKPD, digabung-gabungin ini. Kan presentasi nanti kalau udah selesai, maju dibacakan hasil kerjanya. Nanti kelompok lain yang menanggapi. Masing-masing 1 bintang untuk kelompok 1 karena dia paling selesai duluan. Tepuk tangan kelompok 1. Berapa orang? 6. 1, 2, 6. Tulis nama masing-masing. Oke, bagus. Kelompok 5. Pekerjaannya sudah selesai? Bagus. Sekarang Ibu minta kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Kelompok 1 silakan. Yang lain menanggapi, siapa yang memberikan pertanyaan atau komentar atau memberikan jawaban, Ibu berikan bintang. Tetap bintang-bintang itu akan bertabur di kelas ini. Oke, kelompok 1 siap untuk mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 siap kerja kami, kerja kelompok kami.
daftar rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel. Judul fabel Belalang Sumba. Peristiwa 2, belalang hanya berlatih menyanyi dan menari sepanjang hari, tidak mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Unsur intrinsik fabel pada cerita Belalang Sembah. Tema, menceritakan tentang kehidupan semut, latar waktu musim panas dan musim dingin. Nah, siapa yang bisa melengkapi? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba dilengkapi lagi. Semut menjawab, kami sedang mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Sebab ketika musim dingin tiba, makanan akan sulit didapat. Oke, bagus. Oke, jadi sudah dilengkapi oleh kelompok 2 dan 3 sampai di akhir cerita. Akhirnya ini amanah yang ada tambahan? Sudah cukup? Alurnya alur? Maju. Udah, ada lagi? Cukup? Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi Ibu simpulkan peristiwa-peristiwa penting itu yang pertama, semut mencari makan sementara belalang hanya. Kemudian unsur intrinsiknya, temanya apa? Tentang kehidupan belalang dan semut. Yang kedua apa lagi tadi? Latar waktu musim dingin dan amanatnya apa? Bagus, jangan menyanyiakan waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Jadi kita sudah menyelesaikan lembar kegiatan peserta didik tadi, sudah kita kerjakan semuanya. Jadi Ibu harap Ananda sudah paham apa itu unsur intrinsik ya. Nah, Ibu ulangi. Unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja tadi? Tema, latar, ada 7 unsur intrinsik. 7. Tema itu apa? Fabel. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kita, yaitu tujuannya tadi mencari peristiwa penting dan menentukan unsur intrinsik. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, bintangnya juga dikumpulkan, akan Ibu berikan penilaian pada bintang sama LKPD-nya tadi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Ananda merasa kesulitan atau menyenangkan? Oke, jadi begitulah ya, kita harus belajar itu tetap semangat dan suasananya menyenangkan supaya materinya itu bisa kita pahami dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya menceritakan fabel. Nah, ya, jadi pertemuan selanjutnya persiapkan, pelajari lagi materinya. Jadi untuk selanjutnya Ananda sudah paham. Ya, ini saja untuk hari ini. Kita doa dulu lah. Siapa pikir hari ini? Tolong pimpin doa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Silakan duduk dulu. Terima kasih sudah memimpin doa. Jadi di awal dan akhir pembelajaran itu kita tetap berdoa supaya materi yang kita pelajari itu benar-benar kita pahami. Oke, baik, untuk hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.